losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. Francesco Bagnaia, juara dunia MotoGP 2 kali, kembali menelan hasil yang mengecewakan di MotoGP 2025. Kali ini, frustrasi datang setelah ia gagal menyalip Fabio Quartararo dalam balapan utama Grand Prix Spanyol di sirkuit Jerez. Pembalap andalan Ducati Lenovo itu harus puas finish di posisi ketiga, dan mengaku kehilangan rasa percaya diri terhadap performa motor Desmosedici GP24, yang kembali menunjukkan kelemahannya, terutama dalam akselerasi keluar tikungan. Kegagalan Bagnaia menyalip Quartararo bukan karena kurang agresif atau kehabisan tenaga, tetapi karena motor Ducati yang ditungganginya tidak mampu memberikan dorongan yang cukup saat keluar dari tikungan, salah satu aspek krusial dalam lintasan teknikal seperti Jerez. Padahal, Jerez merupakan trek yang biasanya cukup bersahabat bagi karakteristik Ducati. Namun tahun ini, masalah teknis tampaknya kembali menghantui pabrikan asal Italia itu. Saya tidak senang dengan balapan seperti ini, saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi, kata Bagnaia dengan nada kecewa dalam konferensi pers usai balapan. Bagnaia sebenarnya sempat menunjukkan potensi kuat di awal balapan. Ia mengaku cukup puas dengan 3 hingga 4 lap pertama, di mana perasaannya terhadap motor terasa baik dan kecepatannya kompetitif. Namun semuanya berubah saat ia terjebak di belakang Quartararo. Sejak saat itu, upayanya untuk naik posisi seolah menemui jalan buntu. Saya cukup senang pada 3 atau 4 lap pertama, kecepatan dan perasaan saya sangat bagus, tetapi begitu saya tiba di Fabio Quartararo, saya tidak mempunyai peluang untuk menyalip, tambahnya. Masalah utama yang dikeluhkan Bagnaia adalah kurangnya akselerasi keluar tikungan, yang menjadi kelemahan mencolok GP24 dibanding pendahulunya. Hal ini membuat Ducati sulit bersaing dalam situasi stop and go atau ketika harus keluar dari tikungan lambat, momen di mana motor seharusnya bisa melepaskan tenaga maksimal. Padahal, salah satu kekuatan utama motor Ducati di musim-musim sebelumnya adalah kemampuannya meledakkan torsi dengan cepat saat keluar dari tikungan. Setiap kali saya mencoba mendekat, saya kehilangan grip dan akselerasi. Sangat sulit untuk menjaga kecepatan yang konsisten dan tetap dekat dengan pembalap di depan. Saya merasa motor tahun ini tidak memberikan traksi yang sama seperti sebelumnya, ungkap Bagnaia. Masalah ini semakin menyulitkan Bagnaia karena persaingan di MotoGP 2025 sangat ketat. Sementara Marc Marquez tampil sensasional dengan Desmosedici GP24 yang sama dan memenangkan 3 balapan, Bagnaia justru tampak seperti bayang-bayang dirinya sendiri. Terlebih, tekanan internal semakin kuat karena Alex Marquez dari Gresini Racing, juga menggunakan motor GP24 lama, kerap mengungguli Bagnaia di berbagai balapan, termasuk menjadi pemenang di Jerez akhir pekan lalu. Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar di padek Ducati. Apakah pengembangan GP24 hibrid benar-benar membawa kemajuan, atau justru membuat motor semakin sulit dikendarai oleh gaya balap tertentu seperti milik Bagnaia? Para analis menyebut bahwa Ducati GP24 kini menjadi motor yang sangat bertenaga tapi sulit dijinakkan. Dengan power delivery yang kasar dan cengkeraman yang kurang stabil di keluar tikungan, motor ini menuntut gaya membalap ekstrim yang cocok untuk pembalap seperti Marc Marquez, yang dikenal agresif dan mampu mengatasi motor liar. Sementara itu, Bagnaia lebih mengandalkan kestabilan dan presisi, sesuatu yang sulit didapatkan dari karakteristik GP24 saat ini. Bagnaia adalah pebalap yang sangat teknikal. Dia butuh motor yang halus dan stabil untuk mengeluarkan performa terbaik. Sayangnya, GP24 hibrid tampaknya lebih cocok untuk pebalap bertipe fighter seperti Marc Marquez, ungkap seorang teknisi Ducati yang enggan disebut namanya. Kondisi ini menempatkan Bagnaia dalam dilema besar. Sebagai pebalap utama tim pabrikan, ia seharusnya menjadi tolok ukur pengembangan motor. Namun dengan hasil yang terus tertinggal dari rekan-rekan sesama pengguna Ducati, posisi dan pengaruhnya dalam pengembangan motor bisa saja tergeser. Dalam beberapa musim terakhir, Ducati memang gencar berinovasi. Namun kali ini, arah pengembangan yang terlalu fokus pada peningkatan tenaga dan kecepatan lurus justru mengorbankan aspek penting lain, yakni akselerasi yang mulus dan kestabilan saat keluar tikungan.
Jika tidak ada penyesuaian cepat, Ducati bisa kehilangan keunggulannya di paruh musim kedua, apalagi rival seperti Yamaha dan KTM mulai menemukan bentuk terbaik mereka. Saat ini, Bagnaia dan tim Ducati Lenovo harus bekerja keras untuk mengevaluasi setup dan strategi pengembangan selanjutnya. Seri-seri berikutnya seperti Le Mans dan Mugello akan menjadi ujian berat, sekaligus kesempatan pembuktian apakah tim ini bisa memperbaiki kekurangan GP24 dengan cepat, atau harus menerima musim transisi yang penuh tantangan. MotoGP adalah permainan marin tipis, dan ketika motor tidak merespon seperti yang diharapkan, frustasi bisa dengan cepat berubah menjadi krisis. Untuk Bagnaia, balapan di Jerez bukan hanya soal kegagalan naik podium tertinggi, tapi juga peringatan dini bahwa musim 2025 bisa saja menjadi musim terberatnya sejak menjejak kelas Premier. Apakah Ducati akan menyesuaikan pengembangan GP24 untuk mengakomodasi kebutuhan Bagnaia? Atau justru akan terus mengarahkan motor sesuai gaya balap Marquez? Jawabannya bisa menentukan masa depan dominasi Ducati, dan posisi Bagnaia sebagai jantung proyek tersebut. Direktur Teknis Ducati, Gigi Dall'Igna, kembali menjadi pusat perhatian setelah memberikan analisis tajam dan penuh makna pasca balapan MotoGP Qatar yang digelar akhir pekan lalu. Dalam pernyataannya, insinyur kawakan asal Italia itu secara terbuka memuji performa luar biasa Marc Marquez yang membesut Desmosedici GP24 hibrid, sembari menyentil keluhan sang juara bertahan Francesco Bagnaia terhadap motor GP24 hibrid yang dinilainya belum optimal. Akhir pekan yang spesial untuk motor dan pembalap kami, buka Dall'Igna dalam wawancaranya. Marc menunjukkan sesuatu yang luar biasa, levelnya seperti tidak ada tandingannya sepanjang akhir pekan. Kami melihat sebuah performa yang tidak hanya cepat, tapi juga penuh kendali dan presisi, tambahnya. Balapan di sirkuit Lusail, Qatar, memang menjadi panggung sempurna bagi Marc Marquez, yang baru memulai debut musim penuh bersama tim pabrikan Ducati Corse. Mengendarai prototipe terbaru Desmosedici GP24 hibrid, Marquez tampil konsisten sejak sesi latihan hingga balapan utama. Keberhasilannya mengungguli para rival, termasuk para pembalap pabrikan, menjadi sorotan besar dalam dunia MotoGP. Dall'Igna tidak ragu menempatkan Marquez sebagai pembalap paling bersinar akhir pekan lalu. Dia membaca motor ini seperti buku terbuka. Adaptasinya terhadap GP24 hibrid bahkan lebih cepat dari ekspektasi kami. Dia tahu kapan harus menyerang, kapan harus sabar. Ini bukan hanya kemenangan dalam statistik, tapi juga dalam pendekatan teknis dan mental, puji Dall'Igna. Namun, di balik euforia kemenangan, pernyataan Dall'Igna juga menyorot sisi lain dari garasi Ducati, tepatnya terkait keluhan yang sempat diungkapkan oleh Francesco Bagnaia, pembalap utama tim pabrikan Ducati Lenovo. Sebelumnya, Bagnaia menyampaikan bahwa Desmosedici GP24 hibrid yang digunakannya masih menyimpan sejumlah masalah, terutama dalam hal akselerasi keluar tikungan dan manajemen ban di lintasan panas seperti Qatar. Keluhan Bagnaia itu rupanya tidak sepenuhnya diterima dengan baik oleh Dall'Igna. Saya rasa penting untuk tetap fokus dan percaya pada potensi paket yang dimiliki. GP24 adalah hasil pengembangan berkelanjutan yang berdasarkan pada masukan para pembalap, termasuk Bagnaia sendiri. Jika ada kesulitan, kami selalu terbuka untuk berdiskusi secara internal, ujar Dall'Igna, dengan nada yang terdengar agak tajam. Lebih lanjut, Dall'Igna menyebut bahwa membandingkan performa GP24 Marc Marquez dan Bagnaia secara langsung belum tentu adil, apalagi jika digunakan untuk mengkritik secara terbuka. Marc membuktikan bahwa motor baru bekerja dengan sangat baik. Tapi perlu diingat, Bagnaia juga berada di posisi kompetitif dan hanya terpaut sedikit dari podium. Masalahnya mungkin bukan pada motor, tapi pada pendekatan balapan. Kita tidak bisa menyalahkan alat ketika hasil tidak sesuai harapan, tegasnya. Ducati sendiri memang tampil dominan dalam balapan Qatar. Setelah penalti yang dijatuhkan kepada Maverick Vinales karena pelanggaran teknis, Ducati mencetak rekor fantastis dengan 5 motor berada di 6 besar. Hal ini menandai keberhasilan strategi teknis dan konsistensi pengembangan mereka dalam 2 musim terakhir.
Ducati mencetak 2 poin dengan podium yang, sekali lagi, sesuai dengan warna kami, kata dalinya, menyiratkan dominasi warna merah Ducati di podium. Kami punya 5 motor di 6 besar. Ini bukan kebetulan, tapi hasil kerja keras tim dan pemahaman mendalam terhadap setiap detail motor. Statistik menunjukkan bahwa Ducati telah memenangi setiap balapan MotoGP selama lebih dari 1 tahun kalender penuh. Catatan ini tidak hanya mencerminkan dominasi, tapi juga ketepatan dalam pengembangan teknologi motor dan strategi perekrutan pembalap. Bergabungnya Marc Marquez ke kubu Ducati, ternyata memberikan dimensi baru pada kekuatan mereka. Kami tahu bahwa Marc bukan pembalap biasa. Ia pembalap yang mampu membuat perbedaan, bahkan dengan paket yang belum sempurna. Tapi sekarang dia punya motor yang mendekati sempurna. Dan dia tahu bagaimana memaksimalkannya. Itu kombinasi yang berbahaya bagi para pesaing, ujar dalinya lagi. Sementara itu, tekanan pada Francesco Bagnaia diperkirakan akan meningkat. Sebagai juara dunia bertahan dan pembalap utama tim pabrikan, ekspektasi terhadapnya tentu lebih tinggi. Namun dengan munculnya Marc Marquez sebagai kekuatan baru di dalam kubu Ducati sendiri, persaingan internal bisa saja menjadi pisau bermata dua bagi strategi tim secara keseluruhan. Persaingan internal adalah hal yang wajar, bahkan bisa menjadi motivasi tambahan. Tapi kuncinya adalah komunikasi dan kerjasama. Tidak ada tempat untuk keluhan yang tidak konstruktif, kata dalinya mengakhiri. MotoGP musim ini masih panjang, namun satu hal yang jelas, Ducati telah memulai tahun 2025 dengan posisi yang sangat kuat. Dengan Marquez yang mulai menyatu dengan Desmosedici GP24, dan dalinya yang tetap tegas menjaga arah teknis tim, para pesaing tampaknya harus menggandakan usaha mereka jika ingin menggoyang dominasi tim asal Bologna ini. Dunia MotoGP kembali diguncang oleh drama pasca balapan. Kali ini, Maverick Vinales menjadi pusat perhatian setelah secara resmi dilucuti dari posisi kedua yang sebelumnya ia raih dalam balapan MotoGP Qatar, Minggu kemarin. Pembalap tim Tech 3 Gas-Gas tersebut dijatuhi penalti waktu 16 detik akibat melanggar aturan tekanan ban minimum yang ditetapkan FIM, Badan Pengatur MotoGP. Balapan yang berlangsung di sirkuit internasional Lusail itu sejatinya menjadi momen istimewa bagi Vinales. Start dari posisi ke-6 di grid, pembalap asal Spanyol ini menunjukkan performa luar biasa dengan melesat ke depan dan bahkan sempat mengambil alih pimpinan balapan dari Marc Marquez. Aksi agresif namun terkontrol Vinales membuat para penonton terpukau, dan banyak yang mengira ia akan menjadi pahlawan KTM dengan mempersembahkan podium pertama bagi tim Tech 3 musim ini. Tak lama setelah bendera finish dikibarkan, pengurus FIM mengumumkan bahwa Vinales sedang dalam penyelidikan terkait dugaan pelanggaran teknis, lebih tepatnya tekanan ban yang berada di bawah batas minimum selama balapan. Setelah dilakukan verifikasi data teknis dari sensor ban, ditemukan bahwa tekanan ban depan motor RC16 milik Vinales berada di bawah ambang minimum yang disyaratkan selama lebih dari 60% dari total putaran lomba. FIM bertindak cepat dan tegas. Dalam pernyataan resminya, badan tersebut menyatakan bahwa Vinales gagal mematuhi regulasi tekanan ban yang telah diatur secara ketat demi alasan keselamatan dan kesetaraan kompetitif. Sebagai konsekuensinya, ia dijatuhi penalti waktu tambahan selama 16 detik. Akibat penalti ini, Vinales terlempar dari posisi kedua dan finish di posisi ke-15. Hasil ini menjadi pukulan telak, bukan hanya bagi sang pembalap, tetapi juga bagi tim Tech 3 dan KTM secara keseluruhan, yang tadinya sudah bersiap merayakan podium perdananya musim ini. Sanksi ini juga menyebabkan perubahan susunan akhir klasemen balapan. Posisi kedua kini resmi dipegang oleh Francesco Bagnaia dari tim Ducati Lenovo, sementara Franco Morbidelli naik ke posisi ketiga dan berhak atas podium, setelah sebelumnya finish keempat. Ducati pun menikmati hasil yang luar biasa, menempatkan dua pembalapnya di podium utama, dengan Marc Marquez sebagai pemenang dan Bagnaia di posisi runner-up. Penalti tekanan ban bukan hal baru di MotoGP, namun kasus ini memunculkan pertanyaan besar mengenai strategi tekanan ban yang dipilih tim Tech 3. Dalam kondisi balapan di Qatar yang dikenal memiliki suhu tinggi dan angin padang pasir yang mengganggu, tim-tim biasanya membuat pengaturan tekanan ban yang sangat spesifik.
Para insinyur berusaha keras menyeimbangkan antara cengkeraman optimal dan kepatuhan terhadap regulasi tekanan minimum. Dalam kasus Vinales, tekanan ban yang terlalu rendah diyakini terjadi karena ia memimpin balapan selama 5 putaran awal, yang berarti ia tidak mendapat udara kotor dari motor di depannya, faktor yang bisa menaikkan temperatur dan tekanan ban secara alami. Tim Tech3 kemungkinan besar memperkirakan bahwa Vinales akan menghabiskan sebagian besar balapan di belakang motor lain, sehingga menyesuaikan tekanan awal lebih rendah dengan harapan akan meningkat seiring waktu. Namun, ketika Vinales justru melesat ke depan dan memimpin, tekanan ban depannya tidak naik sebagaimana diperkirakan, menyebabkan pelanggaran terhadap batas minimal. Menanggapi kemungkinan penalti sebelum keputusan final diumumkan, Vinales mengaku tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Saya hanya melihat ke depan, saya tidak punya waktu. Saya tidak peduli apa yang terjadi dengan penalti, karena kami menempati posisi kedua, ujar Vinales usai balapan. Pernyataan ini memperlihatkan betapa fokusnya sang pembalap pada performa di lintasan, meskipun pada akhirnya kenyataan pahit datang menghampiri. KTM sebelumnya sempat menghadapi masalah serupa di musim lalu saat Pedro Acosta mempertahankan posisi kedua di MotoGP Indonesia, meskipun terjadi penurunan tekanan ban. Namun, dalam kasus tersebut, ditemukan bahwa penyebabnya adalah kebocoran pada velg roda, sehingga diberikan kelonggaran. Sayangnya bagi Vinales, kali ini tidak ada faktor teknis yang meringankan. Data menunjukkan bahwa tekanan ban rendah terjadi akibat keputusan strategi semata, bukan malfungsi atau kerusakan. Insiden ini menjadi pengingat keras bahwa dalam dunia balap motor kelas dunia, detail teknis kecil apapun bisa mengubah segalanya. Tim Tech3 dan Vinales, yang sudah berada di ambang pencapaian bersejarah, kini harus menerima kenyataan pahit karena kesalahan kecil dalam perhitungan strategi. MotoGP sendiri telah berupaya keras menjaga integritas kompetisi dengan menetapkan regulasi teknis yang ketat. Dengan semakin kompleksnya teknologi dan strategi, tim-tim harus menyeimbangkan antara performa optimal dan kepatuhan terhadap regulasi tantangan yang tidak akan pernah mudah. Untuk Vinales, musim masih panjang, dan performanya yang impresif di Qatar tetap menunjukkan bahwa ia dan RC16 punya potensi besar. Namun, pelajaran penting dari Lusail jelas, kecepatan saja tidak cukup, presisi teknis juga harus sempurna.